Hai Miss, nama saya Febi Agnesia Purba dengan NPM 2001020013 dari Prodi Bahasa Indonesia Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Di sini akan mencoba menjelaskan yaitu tentang pengembangan pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa yang disusun oleh Miss Chani Loren Sianturi, MPD, yang memiliki tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar pembelajaran pada aktivitas siswa. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat desain pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa. Yang memiliki pengantar, yaitu pada dasarnya, pembelajaran merupakan kegiatan terencana yang mengkondisikan atau merangsang seseorang agar bisa belajar dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu, kegiatan pembelajaran akan bermuara pada dua kegiatan pokok. Yang pertama, bagaimana orang melakukan tindakan perubahan tingkah laku dengan belajar. Yang kedua, bagaimana orang melakukan tindakan penyampaian ilmu pengetahuan melalui kegiatan belajar. Dengan demikian, makna dari pembelajaran merupakan kondisi eksternal kegiatan belajar yang antara lain dilakukan oleh guru dan mengkondisikan seseorang untuk belajar, yang dikemukakan oleh Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, Bandung, PT Remaja Rosda Karya, Offset 2015, halaman 4. Di sini ada dikemukakan beberapa pandangan oleh pakar. Yang pertama, pandangan Aunur Rahman, tahun 2010, halaman 28. Untuk mendukung terwujudnya proses pembelajaran yang dapat mendorong pengembangan potensi siswa secara komprehensif ataupun menyeluruh, maka guru harus memiliki wawasan dan kerangka pikir yang holistik tentang pembelajaran. Karena itu, pembelajaran harus mampu mendorong tumbuhnya keaktifan dan kreativitas optimal dari setiap siswa. Yang kedua yaitu pandangan Rusman, tahun 2017. Pendekatan pembelajaran berorientasi pada aktivitas pada siswa adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek belajar dan kegiatan belajar bersifat modern. Dalam hal ini, peserta didik didorong untuk aktif meningkatkan pemahaman atas konsep maupun teori melalui berbagai aktivitas pengalaman baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Mengacu pada teori konstruktivistik, peningkatan pemahaman peserta didik terhadap konsep atau teori tertentu dapat dilakukan melalui pendekatan pembelajaran dengan karakteristik sebagai berikut yang dikemukakan oleh Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana, tahun 2010, halaman 62. Yang pertama, proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, sehingga peserta didik diberi peluang besar untuk aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, proses pembelajaran merupakan proses integrasi pengetahuan baru dengan pengetahuan lama yang dimiliki peserta didik. Yang ketiga, berbagai pandangan yang berbeda di antara peserta didik dihargai dengan sebagai tradisi dalam proses pembelajaran. Yang keempat, peserta didik didorong untuk menemukan berbagai kemungkinan dan menginstansikan secara terintegrasi. Yang kelima, proses pembelajaran berbasis masalah dalam rangka mendorong peserta didik dalam proses pencarian atau inquiry yang lebih alami. Yang keenam, proses pembelajaran mendorong terjadinya kooperatif dan kompetitif di kalangan peserta didik secara aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Dan yang terakhir, proses pembelajaran dilakukan secara konstekstual, yaitu peserta didik diharapkan ke dalam pengalaman nyata. Di sini, karakteristik pembelajaran aktif dapat
dikemukakan oleh menurut Bonhel, dikutip oleh Umi Muhammad dan Abdul Wahab Rosyidi tahun 2016 halaman 74. Karakteristik pembelajaran activity ialah yang pertama, proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar, pada pengembangan keterampilan pemikiran analitis dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas. Yang kedua, siswa tidak hanya mendengarkan pelajaran secara pasif, tetapi mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan pelajaran. Yang ketiga, pembelajaran ditekankan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap yang berkenaan dengan materi pembelajaran. Yang keempat, siswa lebih banyak dituntut berpikir kritis, menganalisis, dan melakukan evaluasi. Yang kelima dan yang terakhir, umpan balik yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran. Dan di sini ada juga pandangan Hamalik tahun 2009 halaman 197. Aktivitas yang diberikan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada di dalam peserta didik, baik itu potensi intelektual atau kognitif maupun potensi sikap atau afektif dan keterampilan ataupun psikomotorik. Aktivitas yang dimaksud oleh Rusman dapat dibedakan menjadi dua, yaitu aktivitas fisik dan aktivitas psikis, yang dimana aktivitas fisik adalah kegiatan yang dilakukan oleh anggota badan, sedangkan aktivitas psikis adalah kegiatan daya jiwa. Pandangan Paul B. Dietrich di sini ada beberapa. Yang pertama, menurut Paul B. Dietrich dikutip oleh Sardiman tahun 2011, berikut ini adalah macam-macam kegiatan peserta didik yang meliputi aktivitas jasmani dan aktivitas jiwa. Yang pertama, visual activities, yaitu membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain, dan sebagainya. Yang kedua, oral activities, yaitu menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan interview, diskusi, musik, pidato, dan sebagainya. Yang ketiga, listening activities, yaitu mendengarkan, uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato, dan sebagainya. Yang keempat, writing activities, yaitu menulis cerita, karangan, laporan, tes angkit, menyalin, dan sebagainya. Yang kelima, drawing activities, yaitu menggambar, membuat grafik, peta, diagram, dan sebagainya. Yang keenam, motorik activities, yaitu melakukan percobaan, melakukan konstruksi, model merepasi, bermain, berkebun, memelihara binatang, dan sebagainya. Yang ketujuh, mental activities, yaitu menganggap, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, emotional activities, yaitu menaruh minat, merasa bosan, gembira, berani, gugup, tenang, dan sebagainya. Di sini, tekanan penting pada pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa itu ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu mendapat ruang atau kesempatan untuk belajar sesuai dengan kreativitas masing-masing melalui berbagai aktivitas baik di dalam maupun di luar sekolah. Dan yang terakhir, aktivitas belajar peserta didik harus meliputi aktivitas fisik dan aktivitas psikis, di mana aktivitas fisik adalah kegiatan yang dilakukan oleh anggota badan dan aktivitas psikis yaitu kegiatan daya jiwa. Sehingga
Pembelajaran diarahkan bukan hanya untuk membangun ranah intelektual saja. Peserta didik juga diarahkan dan di ranah afektif dan ranah psikomotoriknya. Sekian Bu penjelasan dari pengembangan pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa yang dapat saya jelaskan. Sekian hasil saya Bu. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.